Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tes tuh, tes 1 2 tes 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wasallam wa ala ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk melanjutkan rutinan kita seperti biasanya. Dan alhamdulillah malam hari ini harinya cerah dan bagus. Dan juga alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita seperti halnya biasanya. Faqala musannif rahimahullah wa anqal. Ini masalah mati ini memang pembahasannya saya tahutan dia kan baca lingkau aja kan sedikit nah. Ada siap mati lagi. Masih banyak angan-angan, cita-cita masih banyak masih. Lain orang tuh umur 70, 80 sudah tuh ini anak mati sudah. Kenapa? Amun sawat 80 anak panjang umur aja lagi kan biasa apa juga ya. Karena kakawanan mati sudah, nah pula mati sudah, jadinya anak mati sudah. Tapi yang kita masih anum ini 21 hanya umur ya lah. Masih anak kayak orang dia tuh nah itu bang. Jadi pembahasannya sini masalah mati, nah itu tak. Maka mati ini dia ngeri. Jadi orang hendak mati nyaman tuh harus ada perjuangan. Nah itu tak. Apa perjuangannya? Di antara perjuangannya menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, rajin sembahyang, rajin bebacaan, rajin bersedekah. Ikhlas pulang di dalam amal soleh, mati ya Bapak surga. Nah ini seperti halnya Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, Sidin pernah menyampaikan cara-cara supaya umat Sidin itu matinya husnul khotimah. Ada ngaran aja husnul khotimah ada. Siapa ngarannya Allah ya husnul khatimah ya. Terima kelakuan membala ya. Nah itu ada husnul khatimah. Jadi ujar Nabi di antara amalannya adalah kita membaca ayat Al-Kursi. Nah sesudah sembahyang 5 waktu. Jadi pian bila sembahyang 5 waktu pastikan baca ayat Al-Kursi. Bila belum baca. Kenapa? Karena ujar Nabi man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Orang yang mengamalkan ayat Al-Kursi setiap kali tuntung sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu, maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga melainkan mati. Artinya mati masuk surga. Tentunya Dajjal tatkala menyerupa dirinya itu awak. Kitab ini kan ada sambungannya. Bahwasanya bila kita hendak mati orang Islam namun kafir itu sudah ada sedikit ada pembahasannya sudah bigairi hisab tuh nerakanya sudah bigairi hisab cuma kan neraka ya. Ada orang Islam itu kayaknya akan diganggu keimanannya. Ada yang bisa diganggu oleh setan, ada yang ada. Siapa golongan orang-orang yang kalau diganggu? Di antaranya ini beramal soleh, balang kambingan, wayah, sembahyang wayah, puasa wayah, berzakat wayah, ibadah wayah tadi kali istiqomah. Nah orang kayak ini nih bisa matinya tuh mengkhawatirkan.
kecuali ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, limbah itu pula apabila orang nang itu bujur-bujur menjaga akan ibadahnya, contoh nang kayak bulan Mi'raj ini kan masalah sembahyang aja, jadi nang pandirakan ya kah intisari daripada Nabi Isra Mi'raj itu sembahyang. Makanya Nabi itu sawat diutus, sawat disuruh menghadap Allah nang kada betempat. Itu adalah satu peristiwa yang agung bagi Nabi, sehingga Allah menampakkan wujudnya lawan Nabi. Nah, kayak apa wujud Allah? Kada tahu kita. Wallahu a'lam, kada tahu. Nabi nang melihat saja dengan mata kepala akan zat Allah nang maha bungas, nang maha indah, nang maha elok. Kada ada perintah daripada Allah untuk menjelaskannya, untuk menyampaikannya. Akan tetapi ujar Allah, fadhkuru ala Allahi la'allakum tashkurun. Amun hendak menyambat juga sambat ceritakan kisah nikmat-nikmat Tuhan. Nanti kita kau duduk di sini nikmat luar biasa, biar kita kau berhina, kita kau berjalan, mata kau melihat, tangan kau mahahar masih. Nah itu nikmat tuh. Mahar kitab maksudnya, nah kitab dihahar, nah ya Allah kalau nang kakaruan tampo bang. Bisa berkumpul, bisa berkawan, bisa bertetangga, sehat pulang awak, wah ini luar biasa. Tinggal kita aja mensyukurinya aja. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Nah jadi ada orang nang kawan diganggu iblis imannya itu. Siapa? Orang nang beribadah dalam kambingan. Mudahan kita beribadah kada balang kambingan. Mudahan kita dicintakan Allah Ta'ala, hobi sembahyang, hobi puasa, hobi berzakat, hobi berhaji, banyak duitnya. Mudahan banyak duitnya. Amin. Nah, itu amin barang dahulu. Ujar amin ngaran ulun, amin kedahulu bipa aja. Nah itu amin beikong ngarannya kan. Siapa ngarannya aja? Ngaran ulun amin tadzakuri jiranin biji salami. Umma panjangnya ngaran nikah. Burdah sekalinya ngarannya. Anu supaya nyaman bela paspor kena jadi bela anak bahaji. Oh, cucupan. Jadi siapa ngarannya? Amin tadzakuri jiranin biji salami. Nah itu tah. Itu burdah ngarannya, burdah Imam Busiri. Burdah itu bisa dikatakan sejarah Rasulullah. Itu burdah sama maulid yang kita baca tadi itu sejarah. Imam Busiri mengolah bahasa dengan bahasa Sidin, ngaran burdah. Habib Ali Al-Habsyi mengolah bahasa dengan bahasa Sidin. Tentunya itu semuanya ini bersumber daripada hadis. Jadi bubuhan ng ulama-ulama, wali-wali mengarang maulid itu ada sumber hadisnya. Kadang bahapal loh ada. Cuma diulah dengan bahasa Sidin masing-masing, nyamannya hati Sidin masing-masing, sehingga yang membaca itu apabila keluar daripada isi hati yang bersih, yang ikhlas, maka didengar nyaman juga. Contoh Maulid Habsyi ini kan, karena Sidin mengarang itu apa yang terbenak di pikiran Sidin diluapkan Sidin, masalah riwayat Rasulullah yang terdapat di dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abi Daud dan sebagainya. Sidin kisahkan dengan bahasa Sidin. Nah, itu. Dan adapun golongan kedua, yang tadi golongan yang kau diganggu iblis ketika hendak sakaratul maut, berhasil menggoda sehingga matinya su'ul khatimah, wal iyadzubillah. Mudahan kita husnul khatimah beratahan. Nah, golongan kedua ini adalah orang-orang nang istiqomah di dalam ibadah, di dalam sembahyang, di dalam puasa, di dalam zakat apabila ada harta bendanya. Istiqomah ke pengajian, istiqomah. Nah, itu istiqomah ini kada gagampangan biar hadiahnya husnul khatimah, hadiahnya surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Itu surga kada gagampangan. Orang kafir kan, bapak sudah di surga aja,
bunda sudah di surga ya, surga muha nyawa ya Allah. Sembahyang kada, Islam kada, beriman kada, surga aja. Surga sesambatannya benar. Cuma hakikatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anna azabal qabri haqq wa anna ni'matal qabri haqq. Nikmat dalam kubur itu benar adanya, siksa dalam kubur itu benar adanya. Tentunya bagi orang ahli taat nyamanlah ini. Ahli maksiat sakitlah ya. Insyaallah sampai kita ini termasuk nyaman Bang binanya. Insyaallah Pak ya Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan banyak berdoa aja kita, banyak berusaha. Setiap ada usaha di situ ada hasil. Setiap tidak ada usaha pasti tidak ada hasil. Usaha ada tidak? Hendak sugih guring aja seharian semalaman di rumah. Ada harus sugih, harus berusaha. Buka usaha apa nang sekiranya cocok baginya. Nah, kayaknya mau sugih. Artinya sugih itu kehidupannya kawat terpenuhi. Itu tuh ada mesti nang rumah ganal gedung tingkat 7 misalnya, ada mesti bisi mobil Harap, Alphard dan nang Robincon apa segalanya, ada mesti. Artinya kehidupannya itu terpenuhi. Golongan kedua ini adalah orang-orang nang kadakawa dipitnah, artinya disesatkan oleh iblis ketika matinya itu. Ujar Al-Quran mengesahkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Orang-orang yang istiqomah ujar Allah di dalam amal ibadah, ujar malaikat kayaknya bila inya hendak mati neng itu Allah takhafu ikam jangan takutan wala tahzanu jangan sedih. Ujar Allah pulang wa absyiru bil jannati bukakan hijab tempatnya di surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu adunang nang dijanjikan wadah hikam di surga. Jadi nya himong mau melihat surga. Mau nyamannya aja. Baik kita telah melihat rambutan orang haba-haba mau nyamannya aja hendak kuting kalung rambutan ini. Itu surga itu artinya kebun. Makanya kebun itu sifatnya menyenangkan. Apa arti surga? Jannah itu artinya kebun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun nang mengalir di situ sungai. Namun ada kebun telah ada sungai, nikmatnya luar biasa. Kau mandi di situ. Makanya kita ada kebun di dunia nih kan. Mengalir banyunya berasih kalau dikinum apa segalanya. Nah, surga itu macam-macam. Tanaman-tanaman surga. Ujian Nabi Ibrahim, wahai Rasulullah, banyak umat ikam itu bertanam tanaman surga. Kenapa ujian Nabi? Membaca kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini tanaman surga. Nah, kasih yang tasbih itu lagi, kita yang tasbih. Kayak malam nisfu Sa'ban, kan kita Sa'ban, nisfu Sa'ban, Rajab, Sa'ban, nisfu ya lagi. Itu berapa pohon yang kita 300 pohon. Karena di dalam sembilan tasbih itu jumlahnya 300 tasbih, 300 pohon. Nah, pohon apa beb ya? Pian ketujuh stela, pian ketujuhnya pisang, pian ketujuhnya salak, pian ketujuhnya mangga. Nah, apa yang kita kehendaki? Nah, tergantung kita. Nah, apa yang kita kehendak? Karena ilmu Allah Ta'ala itu kun fayakun, jadilah. Itu ilmu Allah. Sama ilmu bubuhan wali itu pun kayak itu juga. Mengangkat tangan, ya Allah, jadikan murid-murid ulun orang nang ahli surga berataan. Yakin sih kabul. Nah itu kan orang wali itu. Jadi orang wali lawan orang wala sama doanya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang wali nang itu, orang wala nang itu juga. Cuma orang wali ini bujur-bujur berusaha, orang wala menyambat aja usahanya kada ada.
Nah, ini dua golongan. Pertama, orang nang kawa diganggu keimanannya oleh iblis. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak istiqomah di dalam ibadah, khususnya di dalam sembahyang 5 waktu. Mudahan kita dijadikan cinta sembahyang 5 waktu. Mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga sembahyang 5 waktu. Dan golongan kedua, iblis kada kau menggoda. Kenapa? Karena ini amalan. Apa amalannya? Amalannya adalah kada mau meninggalkan sembahyang 5 waktu itu, kada mau nya. Ditambah lagi ujar Nabi tadi, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah. Syaratnya orang yang ini sembahyang fardu kemudian baca ayat kursi. Itu iblis ketika hanya hendak mati kada kau masuk. Mode ada perisainya lah. Ada perisainya. Nah itu. Tidak mau masuk iblis. Nah, jadi dua golongan. Nah, mana kita menentukan akhir kehidupan kita mulai sekarang ini kalau mulai kena. Sedia payung sebelum hujan, jangan menghadang hujan dulu lah. Ambil tong payung di rumah aja, basah sudah awak ya kan. Basah sudah. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jangan hujan lo hari basah lo hanya nang mencari payung, itu salah. Jadi bersedia lo payung itu. Sama kita hidup ini bersedia untuk negeri akhirat kita. Kita baca kitab sedikit. Ya, nah ini jadi dua golongan ini paham sudah pian ya Allah. Golongan pertama, orang nang kawa dibengkokakan iblis imannya, matinya suul khatimah, mau kada mau nih. Itu jelas sudah. Nang kedua, orang nang diistiqomahkan Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu dan seterusnya. Tatanazzalu alaihimul malaikat turunan, ini adalah istiqomah di dalam amal ibadah. Khususnya nang wajib-wajib, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Itu dua golongan. Jadi kita tentukan arah kita mulai sekarang. Apabila bahari ada yang tertinggal, kita kobok, bertaubat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara-caranya. Biar aja sudah ya bahari ya, ada kawa. Jangan la tayasu min rahmatillah. Faqala musannif, berkata musannif. Nah, ke bawah aja langsung. Dan sunnah dibacakan Yasin. Orang hendak mati dibacakan Yasin. Atau orang nang sudah mati dibacakan Yasin. Atau orang nang sudah dikubur dibacakan Yasin. Jadi Yasin itu sarabanya biar. Karena bila dibacakan Yasin ketika orang sakaratul maut, maka rohnya itu nyaman keluar. Ada peranah kayak ulun di Banjar gitu, nang bini membacakan Yasin. Di tengah membaca melihat kemuhan nang laki, mati sudah sekalinya. Kada ketahuan habisnya ini pabila. Nah nyaman kalau matinya nang itu. Model kayak orang goreng, tahulah kita pabila goreng. Aku jam 10 goreng yang itu berabahnya, nang hilangnya itu nah. Kada denang tahu. Berabah bujure jam 10 sudah sedang aku gorengnya berabah. Tegoreng langsung lah kada, mahayal dulu. Besok kenapa nang digawe? Iya kah, modak HP dulu macam-macam terus siapa WA aja berbunyi. Nah, iwak kada tuh umpannya ya macam-macam kan. Nah, itu berabahnya, kada denang tahu. Nah, jadi nang kula ulun nih itu tadi biar bini yang bacakan Yasin, tang ada mati orangnya, hilangnya nyaman bener mati nang itu. Nya mati itu sesuatu yang ditakutkan memang. Tapi yang menang nyaman matinya ada apa-apa. Dan sunnah dibacakan Yasin disebabnya dan sunnah dititikkan air pada mulutnya. Nah jadi orang anak mati itu disunahkan dititiki banyu. Jangan disambur lah. Bunyinya. Wah itu menyambur. Kalau pina melawan ini benceleng matanya ya terabangnya gentayangan. Dan sunnah talqin akan dia kalimat la ilaha illallah. Jangan kita kata, bah kasih pian berzikir bah.
Bah, lakasi bah wajikir bah, jangan kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sidin mendengar. Umpama kata sidin kada kau mau umpati, telinganya ini bagus sudah nang didengarnya. Jikir. Sidin hendak mau ucapkan kada awal sudah, muntong to kelu sudah. Apa bahasa Tembela kelu? Karas. Apa persamaan karas? Kajong. Kada kau napa-napa. Kajong sudah ilat. Nah itu. Jadi tikas mendengar gen sidin itulah syukur benar. Ujar nang keluarga atau nang anak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya tuh terekam kalimat tauhid, kalimat zikir. Mati sidin husnul khatimah. Walaupun untung ada mengucapkan telinga terakhir. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Atau orang yang mendengar. Ning ini kai mati di setelah dangdut. Apa? Kerusuhan benar nih itu. Tahu nang di mana kah cucunya itu? Mun di sini kan ada bang, ya udah di lain jauh di Amerika sana. Dan talqin akan dia kalimat la ilaha illallah dan ditetapkan atasnya dan tiada kata baginya. Kata-kata aja jangan olehmu kalimat la ilaha illallah supaya tiada kesakitan ya dengan dia. Tetapi hendaklah disebutkan kalimat itu yang lain daripada seterunya. Yang lainnya yang dengan jika ada satu jalan yang lainnya, maka apabila dikatanya kalimat itu janganlah diulangi atasnya. Kenapa? Karena itu kalimat terakhir. Ibarat hendak juga talakinkan aja sih deh. La ilaha illallah. Nih tahu nih kita orangnya hendak mati tahu. Lain gelagatnya. Baca aja terus sampai hidin habis roh. Ya nang matanya terbenceleng aja karena ujar lah jualah kita baru mati kan kita tahu ujar juga. Ruh nih itu mulai ditarik, mulai batis. Nah, mulai batis. Di bumbunan ini ditarik bumbunan. Makanya ini cangang ke atas aja cangang. Ya cangangnya. Melihat ruhnya itu ditarik malaikat Israfil. Jujur lah malaikat Israfil. Malaikat Ridwan enggak? Terserah aja itu. Israel. Nah, Israel menarik. Wajah Israel ulun tarik lah roh dia. Jadi orang beriman gini. Melihat surga ya. Kada merasa nya himong itu kan itu rihing. Nah, orang Palestina ya lah itu rihing mah kahimongan. Orang Palestina ada lah nang di YouTube di HP itu di TikTok kita. Matinya tokorihing na mah gembira benar. Dan kita mati nang itu. Ada gampangan biar mati nang itu. Husnul khatimah benar. Di dunia ini nang apa ada? Kohuluk ihilir nah itu bang sudah. Lapah istirahat, lapar makan, haus minum. Itu bang kalian udah kada lebih lagi. Tapi amun orang itu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala nyaman benar. Karena tersebut dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada akhir perkataannya di dalam dunia la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Iya, dengan tiada dihisab. Oh, masyaallah. Mana kada dihisab kali takone. Nuruhum yatala labaina aidihim, karena cahayanya itu memancar-mancar di hadapannya. Cahayanya ketahuan. Jadi orang masuk surga itu kada karena keturunan, kada karena nasab, kada karena pangkat, kada karena jabatan, kada karena kesugihan, kada karena kejagawan, enggak ada. Tapi dengan iman, ilmu, takwa kepada Allah. Itu aja.
Jadi siapapun orangnya kalau berbuat salah di dunia, di akhirat kena dihukum kena di akhirat, siapapun orangnya, kada terkecuali. Nah, kecualinya bertaubat ya kalah. Ya Allah, ampuni ulun. Begitu minta ampun pulang lawan orang-orang yang pernah dijoliminya misalnya, atau utangnya dibayarinya. Nah, itu hanya jadi orang bertaubat. Amun orang bertaubat itu pulang kisahnya buddila sayyiatihim hasanat. Nang tulisan dosa, misalnya dosanya 10 nih. Tapi ini bertaubat, nah nang 10 dosa tadi diganti Tuhan hasanah, pahala gantiannya. Anugerahnya Allah luar biasa. Ibarat kita lah manusia terutang, kita ini terutang lawan kawan kita, anggap 10.000 terutang. Ujar kita, kawan, aku berutang duit berapa? Ujar kawan, 10.000. Apabila ikan bayar kaina tanggal 11 bulan 2 2025 diinjaminya, percayainya. Sekalinya imbah ditagih kawan, ayo bayar utang ikan. Ujar nang kita, kada berduit aku, minta maaf benar apa lawan ikan. Kada kau berduit, kada kau membayari, salah janji aku lawan ikan, maaf benar. Hakon lama maapakan aku. Nah, model memohon gitu inya, mengakui akan kelemahannya. Berapa utang ikam sama 10.000. Maaf benar kenain bayar. Ada usah. Nah, 10.000 bahasa aku balik. Aturan bayar utang, nang utang tadi diganti lawan 10.000 bahasa. Ini Allah buddila sayyiatihim hasanat. Hitungannya dosa, siksa karena inya bertaubat bujur-bujur. Karena ini bertaubat bujur-bujur, maka tulisan dosa dan siksa itu tadi diganti dengan pahala. Wah, ini hebatnya Allah, anugerah Allah luar biasa. Makanya julukannya Allah Ta'ala itu kan Al-Wahhab, artinya maha pemberi. Al-Hannan, yang maha kasih sayang. Al-Mannan, yang maha memberi. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, Bahri judik malyan judlana bil ghufran. Nah, itu kan ya Hanan. Ya Allah nang maha pemberi, nang kasih sayang, berikan kami ampunan pian. Ayo ya Tuhan. Nah, jadi dosanya tadi dihapus. Bukan kada dihapus, tapi dosanya itu diganti lawan pahala. Iya tadi aturannya bayar utang 10.000. Ini kada nang dibebaskan aja utang, tapi dibari 10.000 bahasa. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar Sidin, dalam hadis yang sahih sabda Nabi SAW, barang siapa ada akhir perkataannya di dalam dunia la ilaha illallah, niscaya masuk surga, iya dengan tiada dihisab. Maka apabila sudah ia mati, maka sunnah dipejamkan kedua matanya dan dibarut kedua tangannya ke atas kepalanya supaya jangan terbuka mulutnya, dan dibalutkan kaki tangannya dan sekalian jarinya. Maka genggamkan jari-jarinya dan tangannya dilipat-lipat pergelangannya ke bahunya, dan dilipat-lipat batisnya ke batang pahanya, dan dilipat-lipat batang pahanya ke perutnya. Kemudian maka dihunjurkan tangannya dan kakinya supaya mudah memandikan. Kayak Abdurrahman kan tuh orang pemandian nih, tahu benarnya. Nah, ini laman aja man. Nah, iya kan aja mana ya, saya harus banyak pikir ya lah, ini pipa itu bang sudah. Itu Abdurrahman tukang mandi, abahnya tukang mandi kan. Tahu. Nah, menurut baca kitab aja ada tukang mandi lah. Ada tukang mandi. Jadi ada ilmunya ngarannya tuh kan. Perlu aja mandi orang mati itu dia. Orang memandi orang mati ini biasanya tahu. Oh, neng ini orang kada bagus. Jangan kada boleh begesah.
Aku kan memandi orang mati semalam. Sekalinya giginya juhing ya. Nah, juhing biasa. Maka anu bebau banget muntung sidin gitu aja. Ujar nang kawan nih kan tahulah jadi bebau. Iya tuh tujuannya nyambati orang ya. Nah, ada cocok jadi pemandian gini. Kalau pina didapatinya malam nggak enak. Ujar sidin kenapa ikan menyambati aku juhing, kenapa ikan menyambati gigiku bebau. Nah, dikacaknya kan nah. Habis kesah. Jadi kadang awak. Jadi orang jadi pemandian nih itu. Oh ini orangnya kada bagus, mudahan Allah ampuninya. Nah gitu aja, berdiam nggak bisa dikesahkan. Nah tapi bila nang dimandiin ini bagus orangnya, tersenyum misalnya, nah tersenyum mesam ya kan, harum misalnya, dikesahkan nggak ada apa-apa. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, udkuru mahasina mautakum wa kaffu an masawihim. Kesahakan ya kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat di antara kalian. Cuma bila kalian dapat kejahatannya yang ada bagus, berdiam, jangan dikisahkan. Waqufu an masawihim. Nabi memendahkan. Itu kisah tuh. Udah sampai sini aja. Bisa ulun sama Kota Baru soalnya. Kota Baru gunungnya Bamega ombak manampuh di salah karang. Nah, besok tolak doakan dan selamat. Sambil ukur satrat kan di mukanya. Ini ulun nggak bisa lagi jalan situ. Jadi ujar panitia Beb, kawakah misi di Kota Baru. Tadi ke laut, isok ke gunung pulang. Nah itu tuh. Ke laut, Abdurrahman menggantar, nah bisa berkonyong. Nah ombaknya kayak mana terabang. Laut bujur, laut Jawa. Jadi sok ke gunung pulang. Jadi dari laut ke gunung pulang. Gunung aja mulai Matapurai ya Allah sampai kemana? Ke Betulicin sana. Gunung aja. Ayo hajuran kalau bapak itu tak, maka langsung bulat kan esok nggak apa kata. Nah, mudah keselamatan aja ya kan. Nah, itu tak. Karena ulun niat hendak menyebarkan ilmu. Nah, kayak penceramah rajin tuh, kayak penceramah adalah sidin menyambatakan aja, amun ulun nggak ada, ulun tulisakan, ulun ijazahkan pulang. Jadi ada bendanya ini nah. Benda yang dibaca ini ada. Uji penceramah baca yang ini 70 kali akan hilang, enak diingat lagi bendanya ada. Tapi amun dijulungi, nah anak didahi kan, ada bertahan lagi ya kan. Nah baca ada bendanya. Nah itu caranya. Kadang ulun itu waktu dahulu itu menulis ilmu, bahasa Melayu. Kayak dulu kan, sehingga nang ulun susun ini sampai ke Hadramaut, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Jawa, sampai ke mana-mana, karena bentuk tulisan dan bahasanya pun mudah bahasa Melayu, sehingga itu jadi amal jariah, amal jariah. Nah, jadi insya Allah besok tolak ke Kota Baru. Nah itu kisahnya. Jadi itu tadi datang di laut ke gunung pulang. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan, segala urusan kita dimudahkan, dihidupkan kita dalam iman dan takwa kepada Allah, diluaskan rezeki kita yang halal dan berberkat, dijadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah